Maukah Anda menjadi orang yang cerdas? Adalah orang yang menyatu pikirannya, hatinya, perasaannya, jasadnya, rohnya bersama-sama. Ya kenapa kita tidak bisa tidur? Ya karena angan-angan kita belum kembali. Ada satu hal yang bisa membantu diri kita. Kita belajar mampu memberikan sugesti kepada diri kita. Cobalah berkata dalam hati kita, wahai mata, pejamkanlah. Wahai pikiran, mari kumpul bersamaku di sini. Bahwa pikiranmu adalah bukan kamu. Pikiranmu adalah bagian dari kamu. Dia bisa berkumpul dan bisa berpisah. Ya, wahai kakiku, tenanglah. Jangan bergerak. Relakskan semua. Jadi kita menciptakan diri kita ini mengomandoi fakaifa fi kulli waqtin. Bagaimana kita bisa menjaga seluruh waktu kita. Waktu di dalam sholat saja kita tidak bisa mengawal perasaan kita kok, ya kan? Tidak bisa membimbing pikiran kita, apalagi seluruh waktu hidup kita ya sudah mungkin terjadi. Kalaupun ada, itu adalah kekhususan Allah berikan kepada seorang hambanya. Tidak ada sekolahannya, tidak ada latihannya. Ya, makanya wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah memberikan kekhususan kepada siapapun yang dikehendakinya. Di antara hamba Allah itu mana ya kehendak terserah Allah. Bisa orangnya bodoh, bisa orangnya pintar, bisa laki, bisa perempuan, bisa anak, bisa orang tua dan sebagainya. Mempunyai kemampuan how to be king on yourself. Bagaimana Anda bisa menjadi raja di dalam diri Anda sendiri. Iya kan? Qala ba'duhum mundu 20 sanah ma khatara ala qalbi syai'un siwallah. Selama 20 tahun tidak pernah terbetik di dalam hatiku apapun selain Allah. Jadi terkonsentrasi ingatnya hanya Allah saja. 20 tahun itu ya di luar kemampuan kita. Kecuali memang itu mendapat keistimewaan dari Allah langsung diberi kemampuan itu. Kita sebenarnya boro-boro mengenal Allah. Kamu belum kenal dengan dirimu sendiri. Ya kan, betapa binalnya imajinasi kamu, betapa jahatnya angan kamu, dan kamu tidak tahu. Makanya mana arafa nafsahu, arafa rabbah. Orang sudah kenal diri, kenal Allah. Mengenal dirinya sudah sulit. Wa qala Syekh Hasan, man ahabballah lam yasta'mil jawarihahu illa fima yuwafiqu mahbubahu. Kata Abul Hasan Asyadzuli, barang siapa orang yang sudah mencintai Allah, maka dia tidak akan menggunakan anggota badannya kecuali untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disukai oleh sang kekasih. Iya dong. Wa anfasahu, dan nafasnya, wa kullaha semuanya, mahfuzatun bita'ati atau mahfuzatan bita'ati. Terkawal semuanya, terarahkan untuk melakukan, untuk digunakan kepada ketaatan kepada Allah. Law hila bainahu wa bainal khidmati la faraqad dunya min sa'ati. Ketika terhalangi ya antara dia dengan antara khidmat ya. Artinya ketika seseorang itu terhalangi untuk memberikan khidmat kepada Allah ya, la faraqad dunya min sa'atihi. Sejak itu dia akan meninggalkan dunia sejak itu. Lianna ta'ata qad sarat ghidha'a arwahihim. Karena ketaatan telah menjadi santapan rohani mereka. Salat sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Itu. Fa in faraquha matu. Kalau dipisah mereka dengan ketaatan, ya mati. Karena sama dengan tidak makan. Nafa'anallahu bi amin. Nah, di sini saya sering berulang kali kenapa kita masih malas melakukan salat. Karena selama ini persepsi kita sholat adalah wajib. Wajib itu menjadi beban. Tapi kalau kita menguraikan kepada anak-anak kita bahwa sholat adalah kebutuhan, maka niscaya mereka tidak akan malas melakukan sholat. Karena kebutuhan itu nggak ada yang malas. Makanya ini juga satu hal yang perlu kita kaji ulang. Ketika menerangkan agama kepada anak-anak itu, kita jangan tradisional apa ada di kitab. Coba kita modifikasi lah. Mobil juga kalau biar model lama kalau dimodifikasi lagi kan katanya bagus lagi. Ya, jadi harus kita jelaskan itu jangan hanya dosa pahala. Coba dijelaskan kenapa kita dianjurkan sikat gigi setiap wudu. Sebab gigi ini adalah alat mengunyah makanan. Ya kan begitu.
yang tersangkut di gigi itu membusuk, ya akan menimbulkan bakteri-bakteri yang berbahaya, dan itulah menyebabkan nanti gigi keropos. Kalau bakteri tertelan juga perut jadi mules dan sebagainya. Malah penyakit itu juga sering banyaknya terjadi karena gigi kita yang kotor juga. Kemudian gigi juga satu penampilan, indahnya orang itu giginya indah, kalau giginya jelek juga jelek. Kemudian kenapa kita itu membersihkan hidung? Karena hidung itu adalah keluar masuknya udara, polusi yang sangat diambang normal ini, juga timah hitam yang kita hisap setiap hari dari knalpot itu juga bisa menimbulkan penyakit tuberkulos dan sebagainya. Ya, filter yang Allah bikinkan berupa rambut-rambut di hidung juga tidak mampu ya menyaring udara yang sudah sangat polusi ini. Maka perlu kita bersihkan sehari 5 kali dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia sadar bahwa seremoni ibadah ini adalah untuk menjaga kesehatan kita. Kalau sudah kita bicarakan ibadah wudhu dengan kesehatan kita, itu sudah jangan diingat bahwa wudhu wajib. Nantinya menjadi beban gitu. Iya kan? Sejak kapan Anda itu sering berkeluh kesah dalam rumah tangga Anda ketika Anda sudah melihat anak dan istri sebagai beban? Ketika kita sayang kepada mereka, ketika kita masih cinta, enggak kok. Iya, malah kita ada kepuasan ketika memberi sesuatu kepada yang kita cintai. Iya, tapi kalau si anak istri sebagai beban kan semakin stres. Makanya ya bagaimanapun juga saya menghimbau, coba belajar kita untuk mencintai istri kita, belajar kita mencintai anak-anak kita belajar mencintai pekerjaan kita belajar mencintai ibadah kita. Kalau tidak stres, sesuatu pekerjaan yang kita tidak suka dan dipaksakan lama-lama stres.